Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. UMAS Online Service, JZN Youth Online Service. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti doa puasa bersama yang diadakan pada tanggal 13 April hingga 12 Mei 2021 dengan pokok doa, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, dan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Sebanyak 4.120 warga Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana banjir bandang mengungsi di sejumlah kota. Rumah bebek semua hancur, jadi kami datang juga hanya dengan ini, dalam keadaan begini saja, hanya bawa baju di badan saja. Engkaulah yang memelihara hidupku. Stok makanan masih mencukupi ya, obat-obatan seperti itu. Kita obat-obatan paling beberapa itu juga sudah habis dibagikan. Kita harapkan masih ada sumbangan dari banyak pihak untuk saudara-saudara kita yang ada di Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku membuka. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum.
serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau meninggikan, mengagungkan Dia. Sebab Dia yang layak diagungkan oleh setiap ciptaannya. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Thank you Lord. Sungguh besar sedih
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Kami percaya Tuhan, sukacita melimpah Tuhan atas setiap kami. Keadaan apapun Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sukacitamu tidak pernah berubah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, setia
berlimpah dan berkat Allah berlimpah dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yeay! Biar berkat-Mu turun di rumah-rumah ya Tuhan. Haleluya. Come on. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan rahmatnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biar ini jadi nyanyian imanmu di hadapan Tuhan. Keluarga demi keluarga. Come on. Hallelujah. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat-Mu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan tanahnya dan anugerahnya. Sungguh besar bagi setiap kita yang percaya, katakan come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, lihat kanan kirimu, dia orang-orang yang diberkati Tuhan dengan iman-mu di hadapan Allah kita. Come on. Mari dengan segenap iman-mu di hadapan Tuhan. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Come on. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Setiap kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, sungguh luar biasa kita telah diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk mendukung jemaat-jemaat yang sudah mengirimkan prayer request di minggu ini. Bapa dalam surga, Bapa yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati, melindungi dan menjaga kami semua. Dan pada hari ini kami mau berdoa untuk seorang ibu yang sedang mengalami tekanan berat dalam kehidupannya. Seorang ibu yang menghadapi masalah yang sangat berat. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau angkat setiap beban-beban dalam kehidupannya. Kau berikan jalan keluar, solusi untuk setiap masalah-masalah yang dihadapinya Tuhan. Hibur ibu ini Tuhan, sehingga ibu ini dapat memperoleh kelegaan dan memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah-masalah, mengalami himpitan-himpitan dalam keluarga mereka Tuhan, mengalami masalah komunikasi Tuhan. Kami mau berdoa
Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau angkat setiap masalah, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan solusi untuk setiap masalah yang dihadapinya, dan pulihkan komunikasi-komunikasi di dalam keluarga ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar, harapan di dalam keluarga-keluarga ini, sehingga setiap keluarga yang sedang mengalami masalah akan memperoleh kemenangan di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa dan mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dalam pembangunan rumahnya, Tuhan. Rumah-rumah yang sudah dibangun, Tuhan, kami percaya akan laku terjual. Tuhan, datangkan para pembeli, Tuhan, untuk dapat membeli setiap rumah yang telah selesai dibangunnya, Bapak. Biar jemaat-Mu ini juga memperoleh berkat yang berlimpah daripada-Mu, dan dia menjadi saluran berkat untuk bagi banyak orang. Terima kasih, Bapak, untuk kebaikan kemurahan hati-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, pada bulan ini kita mempunyai tema Life Transform. Dan pada siang hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Rubin Ong. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman dan berkat daripadanya. Shalom, God bless you, Happy Sunday. Terima kasih untuk ibadah online hari ini di GPI Rayon 1D, Tuhan. Terima kasih untuk hamba diberi kepercayaan menyampaikan isi hati-Mu. Mari bersuaralah, berbicaralah untuk jemaat yang ada di GPI Tabak Siring dengan semua cabang-cabang yang lain dimanapun berada, semua umat-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan, berbicaralah, bersuaralah. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi. Sementara firman disampaikan, kuatkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GPI Rayon 1D, ya, Tapak Siring dan semua cabang-cabang yang lain dimanapun Bapak Ibu berada. Saya bersyukur hari ini Tuhan memberi saya kesempatan, kepercayaan untuk melayani saudara walau masih lewat virtual, lewat online service hari ini. Terima kasih buat Pastor Kiki dengan semua diaken yang ada tentunya. Saya berterima kasih untuk kepercayaan ini. Nah Bapak Ibu, saya datang tidak dengan hati sok tahu, sok pinter, sok paling rohani, sama sekali tidak. Saya tidak mau datang dengan hati seperti itu ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita, mengajak kita untuk kembali kepada prinsip-prinsip firman yang sungguh-sungguh harus kita hidupi. Yang mau katakan amin. Nah, hari ini karena saudara punya tema luar biasa, Life Transform, ya, hidup yang diubahkan. Itu tema yang menurut saya luar biasa. Kita memang sekarang ada di era perubahan, Bapak Ibu, era perubahan. Ya, semuanya berubah. Bayangkan, ya memang semua pasti berubah. Makanya ada seorang penulis namanya Heraclitus. Heraclitus dia berkata begini, bahwa dasar dari dunia bergerak itu adalah perubahan. Kalau tidak ada perubahan ya statis berarti. Nah, tergantung kan, ada orang-orang yang memang begini, lambat sekali untuk mengikuti perubahan. Jadi untuk berubah itu lambat sekali. Ada orang yang cepat adaptasi, bahkan nggak cuma adaptasi, dia bisa navigasi dan mengendarai perubahan. Ya makanya kemudian orang-orang seperti ini bisa berhasil, bisa maksimal ya. Tapi ada orang yang tipikal begini, total menolak perubahan. Pokoknya enggak mau. Nah itu suka lagunya begini, aku masih seperti yang dulu kan. Itu lagunya Om Pancepondah kalau nggak salah. Ya aku masih seperti yang dulu. Jadi artinya enggak mau berubah ya. Nah kalau Bapak Ibu melihat di dalam firman Tuhan ya, saya akan membaca di kitab 2 Korintus pasal 3. Saya ingin membaca di ayat yang ke-17 sampai 18. Tapi kalau Bapak Ibu lihat kan cerita di atasnya, Paulus itu menulis tentang perjalanannya orang Israel kan. Nah kita tahu kan dalam perjalanan itu kira-kira ada 3 juta orang yang keluar dari Mesir. Mereka tujuannya adalah ke tanah Kanaan, Promised Land. Untuk apa? Untuk beribadah. Ya, beribadah itu adalah hidup yang punya karakter Kristus. Karena ibadah sendiri bukan hanya soal liturgi. Ya seperti misalnya di dalam gedung gereja kita kemudian punya liturgi ibadah kan. Pujian penyembahan,
khotbah, kemudian ada pengumuman dan sebagainya. Oke. Tapi ibadah di sini sebetulnya kalau bahasa perjanjian barunya adalah eusebiah. Itu adalah karakter seperti Tuhan, ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi saya suka katakan jangan hanya sadar Tuhan di gedung gereja kan, tapi sadarlah Tuhan di pekerjaan, sadar Tuhan di keluarga, sadar Tuhan di kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ternyata waktu orang Israel keluar, kan mereka sebetulnya tadinya belum bangsa kan. Israel waktu itu adalah orang-orang yang diperbudak, mereka adalah keturunan Yakub. Karena Israel itu jadi bangsa ketika hukum Dasatita, 10 perintah Allah itu diberikan di Gunung Sinai. Nah, sejak itulah mereka kemudian harus mengikuti ordernya Tuhan, aturannya Tuhan. Tuhan kita bergeraknya pada order, itu yang disebut dengan covenant, perjanjian. Makanya kita tidak bisa sembarangan Bapak Ibu dalam kehidupan. Ya, saya kalau lihat orang Kristen, ya ke gereja tapi curang juga, ya pemarah juga, kemudian licik juga. Ya bukan. Kita harus tetap hidup dalam ordernya Tuhan, aturan-aturannya Tuhan. Makanya kita harus punya ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 itu. Allah memberikan pada kita adalah kekuatan, kasih dan ketertiban, sound mind. Itu kan selalu kita harus tertib dalam kehidupan dengan prinsip firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka keluar dari Mesir, bayangkan jutaan orang itu kemudian terbunuh di padang gurun. Generasi yang keluar dari Mesir itu mati semua. Yang lahir di padang gurun lah kemudian masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan banyak itu. Saya yakin itu sampai penggali kubur pasti capek. Karena tiap hari kadang-kala bisa puluhan ribu orang mati karena memberontak. Nah itu tuh, mereka itu ketika ditekan ternyata mereka tidak berubah. Kelihatannya secara fisik mereka keluar dari Mesir, fisik lahiriah. Ya, makanya betul ada prinsip yang berkata ini prinsip Bapak Ibu ya. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Dalam waktu 1 malam keluar kan. Setelah sekian tula terakhir Bapak Ibu pasti tahu lah ya. Yaitu anak sulung semuanya mati dari binatang sampai manusia. Itu di Mesir. Sampai kemudian Firaun nyerah. Dia give up, dia berkata, udah kalian keluar. Nah, keluar gampang. Fisikal keluar, lahiriah keluar. Tapi yang susah adalah, nah itu tadi. Mengeluarkan Israel dari Mesir, itu cuma butuh waktu semalam. Tapi yang susah adalah mengeluarkan Mesir dari Israel. Ya, attitude Mesir. Ya, kemudian perbudakan Mesir. Culture-nya Mesir, budayanya Mesir. Identitasnya Mesir. Kok begitu Pak Rubin? Lihat saja. Begitu mereka keluar dari Laut Merah, bayangkan baru lihat mujizat. Makanya betul, jangan membangun iman kita di atas dasar mujizat. Oh, mujizat fasilitas buat orang percaya. Tapi iman kita dibangun di atas keintiman kita dengan Tuhan. Begitu mereka lihat mujizat, kurang apa loh bayangkan. Mereka lihat laut laut merah terbelah, bayangkan. Mereka jalan di tengah laut yang kering. Ya coba, kiri kanan itu temboknya air. Itu saya suka berkata, itu ide pembuatannya SeaWorld itu, dunia laut. Ya kalau kita lihat di Ancol, kita lihat di Marina Bay misalnya di Singapura ya kalau nggak salah. Di Sydney misalnya, kan ada itu SeaWorld begitu. Itu kan dari kaca coba. Ini orang Israel lihatnya dari itu tuh temboknya dari air, bisa bayangkan Bapak Ibu. Wah ada hiburan di tengah penderitaan. Tapi baru mereka melangkah keluar itu di tempat namanya Mara. Mereka marah-marah. Nah, 2 kata beda. Mereka ada di Mara, mereka marah. Yang satu tempat, yang satu sifat lama. Marah, tapi mereka marah karena airnya pahit, bayangkan. Ngomel, mereka ngomong, apa di Mesir kurang kuburan, bayangkan. Ingat lagi Mesir. Makanya itu tadi. Orang kalau tidak mau berubah selalu terlempar ke belakang. Ngingetnya yang di belakang terus. Padahal di Mesir itu atmosfernya jelek. Mereka diperbudak. Nah oke. Nah itu sebetulnya ide yang Paulus tulis di ayat-ayat awal ya. Nah ayat yang ke-17 dari 2 Korintus pasal 3. Bapak Ibu coba lihat ayat yang ke-17 sampai ayat 18. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Musuh dari kemerdekaan perbudakan. Perbudakan itu adalah Orang yang tidak mau berubah. Diperbudak oleh kenajisan,
diperbudak oleh keduniawian. Jadi nggak berubah, hidupnya nggak berubah. Fisiknya mungkin ada di gedung gereja, tapi kan bukan itu. Seperti yang tadi saya katakan, Israel secara lahiriah keluar dari Mesir, tapi ternyata Mesirnya masih ada di dalam. Makanya isunya ada di dalam. Makanya Bapak Ibu lihat orang rohani bukan dari aktivitas rohaninya, tapi apakah dalamnya berubah. Nah, Alkitab berkata di ayat 18 ya, Alkitab berkata begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, gak ada kemunafikan lagi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari siapa Bapak Ibu? Tuhan yang adalah roh. Maka kita, nah itu muncul kata diubah. Highlight kata itu, diubah. Menjadi serupa dengan gambarnya. Muncul kata gambar itu seperti Kejadian 1 ayat 26. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sebelum kejatuhan ya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang percaya, Jemaat Rayon 1D katakan amin. Ya. Nah, kata diubah di situ, itu kan muncul kata aslinya Yunaninya adalah metamorfo. Dari kata itu Bapak Ibu saya yakin pasti tahu. Kata yang disebut dengan metamorfose. Itu adalah perubahan yang radikal kan. Dari bentuk benih kecil yang tidak kelihatan. Kemudian berkembang jadi ulat kan. Ya kan, ulat. Tapi ulat kan gak enak ya. Menjalar di tanah, becek, kotor ya. Itu ulat ya. Ada banyak ya kotoran begitu. Tapi kemudian dia mengalami transformasi. Ya kemudian memang gak enak lagi. Setelah itu dia jadi itu tuh. Jadi setelah jadi ulat kemudian dia akan jadi kepompong. Ya, jadi kepompong kan. Jadi benih kecil yang gak kelihatan jadi ulat. Kemudian jadi kepompong. Nah waktu jadi kepompong gak enak kan. Itu masa inkubasi. Masa kesendirian. Ada dari Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini ada di fase itu. Saya nggak tahu secara kehidupan ya. Ya nggak ada sorot lampu, nggak ada orang lihat, nggak ada tepuk tangan. Sepertinya sendirian. Ya itu kepompong itu. Tapi jangan prosesnya dipercepat. Misalnya digunting apa-apa nanti keluarnya jadi monster. Biarkan saja. Ya tapi yang penting kesetiaan, ketekunan. Hidup melekat sama Tuhan betul-betul. Walaupun gak ada yang nonton. Makanya Yesus kan selalu berkata kepada rohani yang sejati ya. Kalau kamu mau berdoa masuk ke kamar. Kunci pintu. Gak perlu ada yang melihat. Sementara kita ada di dunia yang sekarang narsisme kan. Semuanya mau dipertontonkan. Bayangkan. Ada orang masak telur ceplok saja. Di IG story-nya dia mau ribuan orang nonton. Kan sekarang kita ada di masa seperti itu ya. Kalau gak hati-hati. Wah semua kita akan terhisap ke situ. Tapi begini, biarkan prosesnya berjalan. Ya, Bapak Ibu begini, tiba waktunya, kemudian apa? Terjadi perubahan yang radikal. Jadi apa Bapak Ibu? Butterfly. It's magic, coba bayangkan. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Total berubah. Ya, dari bentuk yang benih kecil yang gak kelihatan, jadi ulat, kemudian kepompong, terbang. Yang tadinya ulat menjalar di tanah, kotor, becek, bau. Dia terbang di atas, bayangkan. Nah, yang saya tahu kalau orang di atas Bapak Ibu, sudut pandangnya melihat di bawah kecil, tidak bisa sombong. Ya, makanya jalan Tuhan jalan di atas kan, highway kan. Ya, jalan Tuhan itu di atas. Kita kalau ada di atas Bapak Ibu, lihat kehidupan kecil, tidak perlu bandingkan merek jam, merek mobil apa, semua kecil kok. Hanya Tuhan yang besar, yang setuju katakan amin. Nah, itu yang disebut dengan transformasi. Makanya di masa seperti ini, di masa pandemik ini, pertanyaan saya, kita berubah nggak dari dalam? Ya kan? Sebab begini, Tuhan tidak mau kita berubahnya karena karena pertolongan terus dari luar. Itu namanya kita diberi hanya sesuatu dari luar. Enggak, tapi mesti kita berubah dari dalam, inside. Ya, kita jangan substitusi modelnya. Substitusi itu misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak yang mainannya rusak. Ya kita belikan dia, disuplai terus dari luar. Ya, tapi Tuhan mau kita berubah dari dalam. Makanya apapun yang terjadi kalau kita berubah dari dalam, memang kita akan jadi lain. Karena kekristenan itu berbicara tentang Kristus yang di dalam kita itu. Yang harus terus kita explore, harus kita terus munculkan. Yang kemudian mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, saya sadar kita ada di musim perubahan.
Ya kan, Bapak Ibu? Di negara-negara yang musimnya ada beberapa musim, itu orang harus adaptasi. Untung kita tinggal di Indonesia ya, hujan dan panas saja. Tapi kalau saudara tinggal misalnya di Kanada lah, di negara-negara Skandinavia, di mana yang dingin-dingin begitu, New Zealand. Wah, kalau lagi musim dingin Bapak Ibu, saudara harus beradaptasi, mesti pakaiannya harus disesuaikan. Nah, dalam masa-masa perubahan seperti ini, kita harus, nah ini dia, kooperatif dengan Tuhan. Katakan kooperatif Bapak Ibu, kooperatif itu begini, kita harus bekerja sama dengan Tuhan di masa perubahan seperti sekarang ini. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita punya sudut pandang atau life transform dalam kehidupan. Hidup yang diubahkan. Yang pertama adalah begini, mari kita berubah karena begini, firman Tuhanlah yang membuat mentalitas kita jadi diubahkan. Yang mau katakan amin. Tuhan mau kita biarkan firman mengubah cara kita itu tuh punya mentalitas dalam kehidupan. Mentalitas itu apa? Mentalitas itu begini, sistem nilai di cara kehidupan kita, di mana kita itu merespon semua stimulus apapun yang terjadi di sekitar kita. Ya, seringkali apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Seringkali kita ada pada situasi-situasi yang memang nggak enak Bapak Ibu. Proses, ya itu proses. Makanya kalau orang berkata, Pak Rubin kehidupan ini memang proses. Betul Bapak Ibu. Ya, saya sendiri tidak merasa saya kuat. Kalau saya tidak kemudian begini, mengizinkan firman Tuhan, itu mentransformasi, mengubah mentalitas saya, kita tidak akan kuat. Contohnya orang Israel tadi Bapak Ibu. Secara lahiriah keluar, secara fisik dia keluar dari Mesir. Tapi ternyata mereka masih diperbudak. Ya, mereka kemudian berkata, apa kurang kuburan di Mesir? Wah asik di Mesir ini. Nasi gorengnya Mesir enak ya kan. Kemudian apalagi jusnya Mesir enak. Apalagi makanan dessertnya Mesir enak. Musa kembalikan lagi kami ke Mesir. Bayangkan. Itu sampai membuat Tuhan sedih sekali. Makanya apa Bapak Ibu? Orang kalau mentalitas gak berubah, responnya selalu salah. Ya, mentalitas sekali lagi ya, sistem nilai di cara berpikir. Makanya Paulus mengingatkan kita di di kitab yang lain, yaitu Filipi 4 ayat yang keberapa? 8. Kalau kita membaca ayat-ayat di atasnya kan, bersukacitalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin ya. Tapi di ayat 8 dari Filipi 4 dia berkata begini, akhirnya saudara-saudara, atau kita baca ya, Filipi 4 ayat yang ke-8, Bapak Ibu coba lihat ke sana sebentar. Ini yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, finally dia berkata, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu manis, lebih manis dari madu. Firman Tuhan itu suci, firman Tuhan itu benar. Yang setuju katakan amin. Pikirkanlah itu, think on, think on. Nah itu bahasa Yunaninya pakai kata ini, lokisomai. Lokisomai itu begini, firman itu harus diinventarisasi. Sesuatu yang diinventarisasi penting. Misalnya Bapak Ibu pengusaha di sini, yang punya tender atau perjanjian, itu semua perjanjian dokumen harus diinventarisasi. Satu kali kalau kita misalnya mau di-sue gitu atau mau diperkarakan, kita punya bukti. Makanya kalau setan tuduh kita punya bukti kan. Buktinya firman Tuhan yang membuat kita tidak gampang terintimidasi. Bank in itu, ditabung itu. Nah ditabung kenapa? Karena waktu nanti kebutuhan mendesak kita akan keluarkan. Ya dong. Kita tidak mungkin mengeluarkan yang kita tidak pernah tabung. Kenapa orang di kebutuhan bisa keluarkan tabungannya? Karena dia menabung. Nah firman itu harus di bank in, diinventarisasi. Bahasa elektroniknya ya diinstal gitu. Saya install di iPad saya hal-hal yang berguna. Misalnya khotbah-khotbah, kemudian Alkitab yang ada terjemahan sehari-hari, ada Alkitab bahasa Inggris. Saya install itu karena itu penting banget buat hidup saya. Nah, Bapak Ibu saya dorong Bapak Ibu semua untuk kembali ke sana dalam kehidupan. Yaitu begini,
Biarkan firman mengubah mentalitas kita jadi tetap kuat dalam kehidupan. Ya, itu yang membuat kita akan diubahkan. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan mau life transform terjadi dalam hidup kita. Hidup diubahkan karena prinsip yang kedua adalah penyembahan kita harus kuat, Bapak Ibu. Ya, penyembahan itu identik dengan apa tuh namanya? Ibadah kita. Ya kan? Penyembahan kita harus kuat. Kalau Bapak Ibu melihat tokoh-tokoh di Alkitab, setiap kali Tuhan suruh mereka pasang kemah, ya event itu, maksudnya begini, di event-event kehidupan mereka ya, mereka punya musim-musim kehidupan seperti Abraham kah, Ishak kah, Yakob kah. Coba Bapak Ibu baca di kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian ya. Selalu waktu mereka pasang kemah itu selalu diimbangi dengan mereka mendirikan apa? Mezbah. Ya, pasang kemah itu kan reposisi, itu perubahan. Ya, misalnya ada di satu tempat, Tuhan berkata, Abraham pindahkan kemahmu untuk ke tempat lain, karena aku tidak mau kamu ada di situ. Ya, misalnya Kejadian 13, Tuhan suruh Abraham bergerak kan. Nah, Abraham bergerak. Setiap kali mereka kemudian itu tuh pasang kemah. Ya, kemah itu tempat fleksibel ya, karena kemah itu kan gampang dibongkar, gampang dipasang. Ya, kalau gedung kan bongkarnya susah, Bapak Ibu. Ini soal hati ya. Makanya hati kita harus kayak kemah. Kalau Tuhan suruh gerak, gerak saja. Kalau Tuhan suruh stay, ya stay. Ya kita ini musafir kan. Musafir, kita kan semua musafir. Musafir itu tidak punya bangunan permanen. Musafir itu punyanya kemah kan. Ya saya mau punya kemah. Gampang dibongkar, gampang dipasang. Tuhan saja mau tinggal di kemah kok, bayangkan. Wahyu 21 kan. Nanti langit baru dan bumi baru, Tuhan dengan kemahnya turun untuk diam di tengah-tengah kita. Bayangkan. Kemah itu pergerakan, itu fleksibilitas, nggak kaku, nggak sombong, nggak rasa memiliki. Nah, selalu dibarengi dengan apa? Mezbah. Mezbah itu bicara tentang penyembahan. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Sekarang kita ini ada di tengah sebuah kondisi begini. Ini terpisah antara orang sangat baik dan sangat jahat. Itu tidak ada di tengah-tengah. Yang main di tengah-tengah, terhempas dari perubahan ini. Ya kan, itu yang Yohanes katakan, yang kudus makin kudus, yang cemar makin cemar. Bapak Ibu saya ingatkan, orang Israel waktu ada di Mesir 420 tahun. Itu mereka tuh cara menyembahnya adalah cara menyembah materialisme. Di Mesir itu kan lambang, patung, ya kan, apalagi bangunan. Jadi penyembahannya itu disodorin dengan pandangan begitu, materialisme itu. Sementara waktu Musa berkata sama Tuhan, waktu semak terbakar, tapi maksudnya ada api tapi tidak terbakar ya. Semak itu ada api tapi tidak terbakar. Waktu dia dapat calling di Midian kan untuk bebaskan Israel. Kan Musa tanya begini, kalau orang Israel tanya, aku itu diutus siapa? Tuhan berkata, katakan pada mereka, I am that I am. Aku adalah aku. Nah tapi kan Tuhan ini Tuhan yang tidak kelihatan. Ya kan? Sementara di Mesir bayangkan, mereka sudah biasa disodori dengan budaya, kebiasaan menyembah. Bahkan mungkin orang-orang Israel terhisap kepada penyembahan gaya mereka. Orang Israel tidak kenal siapa Tuhan kan. Tidak kenal. Oh Musa saja awalnya tanya, who are you Lord? Siapa engkau Tuhan? Apalagi orang Israel. Mereka itu taunya Tuhan yang dalam bentuk liturgi, benda, bangunan, lambang. Makanya betul ya, sekarang ini banyak orang kan begini, oh bisanya menyembah kalau ada di tempat namanya gedung gereja, ada liturgi, ya. Tapi di kehidupan sehari-hari mereka lupa bahwa mereka penyembah. Makanya kita harus berubah Bapak Ibu, bahwa kita harus menyembah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nanti satu kali kalau misalnya Rayon 1D ini tempat-tempat kebaktian kita bisa dipakai, oke pakai untuk kita bersama-sama, ya celebration, kita merayakan, oke. Tapi jangan hanya begitu, kita mesti menyembah dalam kehidupan sehari-hari kan. 24 jam. Ya kayak kemah Daud kan, pondok Daud kan. Saudara punya gereja adalah visinya pondok Daud yang dipulihkan kan. Ya pondok Daud itu 24 jam. Itu kemah yang dibentangkan saja. Tidak ada aksesoris apapun. Yang ada di situ adalah penyembahan 24 jam. Yang bersetuju katakan amin. Karena begini, kita ini sekarang ada pada tantangan begini, orang semua menyembahnya materialisme. Ya kan? Saya ikut Tuhan dapat apa ini? Saya ikut Tuhan bisa dapat apa? Sekarang kita tidak ada area netral Bapak Ibu.
Kita mau sungguh-sungguh baik atau sungguh-sungguh enggak? Ya, jadi begini, mari kita menyembah dengan cara yang berbeda. Menyembah dalam kehidupan sehari-hari. Kata menyembah itu artinya respect sama Tuhan. Ya, makanya takut akan Tuhan itu kan menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Sadar bahwa dia bersama dengan kita. Orang lain tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Ya, makanya betul orang yang berintegritas, kalau nggak salah tema keseluruhan gereja tahun ini adalah The Year of Integrity. Orang integritas itu begini, melakukan yang benar walaupun nggak ada yang melihat. Nggak ada yang melihat, tapi tetap benar dia. Karena dia mau penonton, ya ini dia. Nama Daniel, Daniel itu kan penyembah. Dia menyembah Tuhan di mana? Di Sinear. Orang Israel kan biasanya kehadiran Tuhan diukur dari apa? Bait Allah, diukur dari tabut, diukur dari apa? Taurat. Semua ada di mana? Yerusalem. Sementara Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di tanah Sinear. Tapi dia tetap bisa menjadi penyembah yang luar biasa kan. Makanya nama Daniel, Bapak Ibu tahu. Daniel ke Babel bawa apa? Dia tidak bawa harta, dia bangkrut. Dia tidak bawa fasilitas, fasilitas semuanya habis di Yerusalem. Dia bawa namanya dia. Namanya Daniel adalah apa? God is my judge. Tuhan itu adalah hakimku. Kalau Tuhan adalah hakimku, dia sadar ada hakim yang melihat dia. Makanya dia tidak mau main-main dalam kehidupan. Coba bayangkan, dia penuh integritas begitu kuat. Makanya waktu satu kali, waktu kemudian diancam dengan undang-undang, kalau siapa yang tidak memohon kepada Raja Darius dalam waktu 30 hari masuk ke gua singa. Dia tidak mengubah jam doa. Dia tidak menutup pintu waktu dia berdoa. Terbuka saja. Jam doanya tetap, makanya gampang dipegang. Ya, masalah Daniel kenapa? Kenapa kelemahannya Daniel apa? Daniel itu punya masalah apa? Karena satu, kesalahannya Daniel apa? Dia tidak punya kesalahan. Ya kan? Kesalahannya Daniel satu, dia tidak punya kesalahan. Dia diajak korupsi nggak mau, dia diajak jahat nggak mau. Kesalahannya Daniel, dia tidak punya kesalahan. Makanya dia ditangkap karena ibadahnya pada Tuhan. Orang Kristen harusnya begitu. Jangan kita sampai dihukum gara-gara kita misalnya nipu, ngemplang uang orang. Jangan. Kita memang betul dihakimi dunia karena ibadah kita pada Tuhan. Yang mau katakan amin jemaat ini ya. Nah, Bapak Ibu begini, yuk, musuh kita adalah materialisme. Seringkali penyembahan kan orang sukanya yang materialisme. Saya dapat apa? Enggak. Kita menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Ya, berubahlah dalam penyembahan 24 jam. Kalau kita benar-benar sadar Tuhan bersama kita, kita akan kuat dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang ketiga, saya akan selesai tanpa menggurui Bapak Ibu tentunya ya. Life transform, perubahan hidup itu yang ketiga adalah, yang pertama adalah itu tadi, mentalitas karena firman Tuhan menerobosi kita, penyembahan kita jadi murni dalam kehidupan. Tapi yang ketiga, kita berubah karena begini, bahwa firman akan mengubah karakter kita jadi kuat. Ya, jadi begini. Bahwa kalau kita berubah oleh firman Tuhan, tandanya yang ketiga adalah begini. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan. Oh iya. Ya Bapak Ibu, Yohanes 3:16 dikatakan. Ya bahwa karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya dapat beroleh apa? Hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Apa itu hidup yang kekal? Orang pikir hidup yang kekal hanya sekedar masuk surga. Hidup yang kekal, ya kita pasti semua akan ada di kerajaan surga. Tapi hidup yang kekal saya akan baca Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Bapak Ibu coba lihat, ini doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Dikatakan begini, inilah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah ini ya. Apa yang Alkitab katakan? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jemaat Rayon D yang setuju katakan amin. Ya, bahwa begini Bapak Ibu. Waktu kemudian kita sungguh-sungguh diubahkan, maka tanda utamanya adalah karakter Kristus ada pada kita. Makanya tujuan tertinggi kekristenan adalah ini, menjadi seperti Kristus. Sayang ya, banyak orang seringkali suka pergi ke surga, tapi tidak mau seperti pemiliknya surga. Orang lebih suka tempatnya, tapi belum tentu suka pemiliknya. Oh iya kan? Padahal harusnya kalau kita ketemu pemiliknya, tempatnya kita dapat lah Bapak Ibu ya.
Iya kan? Surga kan milik Kristus sendiri. Nah, Tuhan mau jemaat yang ada di Rayon 1D yang saya kasih. Yuk, kita punya keserupaan dengan Kristus. Karakter kita ada di sana, Bapak Ibu semua ya. Makanya betul, sukses bisa datang dan pergi. Tapi karakter itu menetap. Mari kita pertunjukkan pada orang di luar sana. Kita punya kelemah lembutan. Yang mau katakan amin. Matius pasal yang ke berapa itu? 11 ya. Yesus berkata, mari semua yang letih lesu datang kepadaku. Ada dari Bapak Ibu yang mungkin letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, belajar daripadaku karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu apa? Itu pakai bahasa asli namanya praus. Praus itu begini, bisa menaklukkan yang liar-liar supaya dijinakkan. Akhirnya bisa dipergunakan. Itu seperti koboi yang lagi naklukkan kuda liar. Akhirnya kuda itu bisa dipakai bermanfaat untuk transportasi. Ada banyak keliaran di dalam kita. Saya sadar ada banyak keliaran di dalam saya. Saya mau ditaklukkan oleh karakter Kristus supaya saya dipakai hidup saya untuk kemuliaan nama Dia. Ya, jemaat yang ada di Rayon 1D, saya sungguh-sungguh bersukacita. Kalau saudara Pastor Kiki memberi saya tema Life Transform. Kita berubah dalam hidup, diubahkan hidup kita untuk Tuhan dipermuliakan. Yuk, mari kita mempermudah orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Kenapa banyak orang dunia belum kenal Tuhan? Bukan setannya kuat, tapi orang-orang Kristen tidak kemudian begini mempertontonkan perubahan dalam hidup mereka. Mari berubahlah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Ya, amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu. Kuatkan umat-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami dengar hari ini, biar mengubahkan hidup kami, terpatri di hati kami, memerdekakan setiap kami. Terus Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Kami tidak mampu, tapi kekuatan Tuhan tak terbatas ada dalam hidup kami. Sayangi umat-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Marilah terus kita giat di dalam ibadah walaupun dan dalam keadaan apapun kita hari-hari ini. Tetap pegang setiap firman Tuhan dalam hidupmu dan taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, permata-permatanya Tuhan, kembalilah dengan anugerah, berkat, berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, diberkati Tuhan, serta hidup menjadi berkat bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.